Nah, ini jadi kalimat yang pertama ini disebut dengan kalimat atau gagasan pokok karena dia menjelaskan ya atau mewakili semua cerita yang ada di paragraf pertama. Kemudian, nah ini kalimat yang kedua sampai keempat itu disebut dengan gagasan pendukung. Nah, kenapa Ibu bilang gagasan pendukung? Karena kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini dia menjelaskan kembali di kalimat utama atau kalimat yang pertama ya, kalimat yang disebut dengan gagasan pokok. Jadi gagasan pokok di paragraf yang pertama yaitu di kalimat pertama ya, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam gagasan pendukungnya itu adalah kalimat nomor 2 sampai nomor 4 ya, itu termasuk ke dalam gagasan pendukung karena ia menjelaskan kalimat utama ya. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kemudian di paragraf yang kedua ya, kita juga akan melihat ya, kita juga akan mencari mana yang termasuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di paragraf yang kedua itu ada 5 kalimat ya. Nah, kalimat yang pertama ini disebut sebagai gagasan pokok ya. Kenapa Ibu bilang gagasan pokok? Ingat lagi bahwa kalimat yang pertama ini dia mewakili maksudnya keseluruhan dari bacaan teks ya. Dia menjelaskan ya bagian-bagian yang terpenting di dalam bacaan yang ada di paragraf kedua ya. Nah, kalimat yang pertama berbunyi, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalimat nomor 2 itu disebut sebagai pendukung. Kenapa disebut sebagai pendukung ya? Karena kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 ia menjelaskan dari bagian kalimat yang pertama ya. Jadi disebut dengan gagasan pendukung dari kalimat nomor 2 sampai nomor 5 itu karena kalimat nomor 2 sampai nomor 5 dia menjelaskan atau menguraikan kembali dari kalimat yang utama atau kalimat yang pertama ya. Jadi anak-anak seperti itu ya. Untuk menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga harus mengetahui arti atau pengertian dari gagasan pokok dan pengertian dari gagasan pendukung. Kemudian kita harus membuat beberapa kalimat ya, seperti yang ada pada paragraf yang pertama. Dari bacaan tadi kita membuat beberapa kalimat. Kemudian setelah membuat kalimat tadi baru kita bisa menentukan mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukungnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti di rumah kalian bisa berlatih ya. Berlatih dulu, misalnya kalian mencari cerita ya. Nah, di situ ceritanya pasti terdapat beberapa paragraf. Nah, dari paragraf tersebut kalian bisa membuat beberapa kalimat. Setelah kalian sudah membuat beberapa kalimat, baru kalian akan menentukan dari kalimat tersebut mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung ya. Nanti kalian bisa belajar di rumah bersama dengan orang tua atau kakak atau abangnya juga ya, tentang bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam suatu paragraf ya. Nah, anak-anak, jadi itu tadi pembelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga ya. Nah, jadi tadi anak-anak kita sudah belajar tentang kerjasama, kemudian permainan tradisional, kemudian cara merawat telinga, dan sampai pada materi yang terakhir itu adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi anak-anak, hanya itu saja materi yang kita pelajari hari ini ya. Ibu berharap materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti dengan baik, dan jangan lupa untuk catat bagian materi terpentingnya ya, karena itu nanti akan berguna ketika kalian melakukan ulangan harian ya. Itu sebagai materi kalian belajar di rumah untuk mengisi ulangan hariannya di tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 sampai ke 6 ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa Salam Maria ya. Kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai ya di pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk memakai masker dan memakai hand sanitizer ketika kita bepergian keluar. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.